Halo semuanya, selamat datang kembali di Sanca Official. Cerita film yang akan kita bawakan kali ini berjudul Troll 2 yang dirilis tahun 2025 kemarin. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan visual Norwegia kuno, jauh sebelum manusia modern menguasai tanah Norwegia. Ada makhluk raksasa yang terbentuk dari batu dan tanah yang bernama troll. Dahulu troll dan manusia hidup berdampingan. Troll bukan sekedar monster melainkan penjaga alam. Namun semuanya berubah ketika agama dan kekuasaan manusia mulai berkembang. Muncullah seorang raja yang bernama Santo Olaf. Raja Olaf diberikan tugas untuk mengkristenkan masyarakat Norwegia. Agama tidak memberikan tempat untuk troll, maka troll saat itu dianggap sebagai musuh. Raja Olaf membunuh para troll dengan lonceng gereja. Karena suara lonceng mendengung di kepala troll, troll dipancing keluar dari gua dan hutan agar terkena sinar matahari. Cerita beralih memperlihatkan seorang ayah yang bernama Tobias yang tengah menceritakan cerita troll barusan ke anaknya yang bernama Nora. Nora merasa marah karena kekejaman Raja Olaf yang tidak punya perasaan iba kepada para troll. Tapi ibu Nora datang dan menyuruh Nora untuk segera tidur dan mempersilahkan ayahnya untuk keluar. Saat itu kondisi ibu Nora tanpa tidak sehat. Nora yang belum mengantuk meminta ibunya untuk menyanyikan lagu troll untuknya. Ibu Nora juga berjanji akan membawa Nora untuk melihat tembok troll nanti. Tahun 2022, Nora adalah seorang profesor perfosilan. Dan pada saat para petugas proyek membuat terowongan untuk kereta dengan menggunakan peledak, ternyata mereka telah membangunkan troll yang telah tertidur selama ribuan tahun. Troll terus berjalan ke arah ibu kota Norwegia. Pemerintah pun merasa sangat panik. Para militer pun ditugaskan untuk menghabisi troll dengan cara apapun. Sementara Nora merasa sangat kesal karena teori beserta analisisnya tidak digubris oleh pemerintah. Ia pun bertekad akan turun sendiri menghentikan troll. Sayangnya saat itu ayah Nora harus menghembuskan nafas terakhirnya karena tak sengaja terkena tendangan troll. Nora tak sendirian di sini, ia dibantu oleh Andreas, Chris, dan Siggy. Ternyata tujuan troll pergi ke ibu kota Norwegia adalah untuk kembali ke istananya karena sudah rindu dengan keluarganya, yang mana istana itu berada tepat di bawah istana negara Norwegia. Troll pun akhirnya bisa dilumpuhkan oleh Nora dan rekan-rekannya. Ternyata setelah kejadian itu Nora mengasingkan diri ke Stenbudalen di pegunungan Jotunheimen. Rumah itu dulunya ditempati oleh Tobias, ayahnya Nora. 3 tahun sudah Nora mengasingkan diri sembari terus melakukan penelitian terhadap troll. Tiba-tiba siang itu rumah Nora dimasuki oleh seseorang yang misterius. Ternyata orang itu adalah Andreas, yang 3 tahun lalu membantu Nora melumpuhkan troll. Kedatangan Andreas mengganggu ketenangan Nora. Nora menanyakan apa keperluan Andreas menemuinya. Ternyata Andreas meminta Nora untuk membantunya. Tapi Nora menolak karena Nora muak dengan kebijakan pemerintah. Tapi Andreas mengatakan kepada Nora kalau saat ini kebijakan telah berubah. Begitu juga dengan pemerintah sudah diganti dengan yang baru. Namun Nora tetap menolak karena menurutnya pemerintah itu sama saja.
Namun pada akhirnya Andreas mengatakan kalau ia telah menemukan sesuatu dan Nora pasti akan menyukainya. Nora yang penasaran ikut dengan Andreas. Akhirnya mereka sampai di pembangkit listrik Vemork. Saat sampai di dalamnya, Nora disambut oleh Profesor Moller dan Wangel. Mereka membawa Nora ke sebuah ruangan rahasia, dan Nora pun sangat terperangah melihat apa yang mereka tunjukkan. Ya, itu adalah troll. Troll ini ditemukan 100 tahun lalu dan diberi nama Jotun. Troll Jotun ini memiliki jenggot yang panjang. Nama Jotun ini sama seperti nama troll purba dari mitologi, tapi Andreas malah menamainya dengan Megatroll karena ukurannya yang sangat besar. Tentu saja tempat ini sudah dilengkapi dengan sistem perlindungan dari situasi yang membahayakan. Mereka telah memasang lampu-lampu UV yang dalam sekejap bisa mengubah troll menjadi batu. Mereka terinspirasi dari kisah sebelumnya di Oslo. Kemudian Profesor Mario menghampiri mereka dan memperkenalkan diri ke Nora sebagai pengawas proyek di sana. Mario sangat mengagumi Nora dan menyebutnya sang legendaris. Ternyata Mario juga seorang ahli biologi evolusioner yang ikut serta dalam penelitian 2 tahun kebelakangan ini. Mario mengatakan kalau troll ini tidak mati, ia hanya sedang hibernasi. Karena sejak di sana, troll masih memiliki denyut nadi. Dan setelah diteliti, troll ini memiliki DNA seperti pohon cemara. Andreas membawa Nora ke lantai atas dan bertemu dengan Siggy. Ternyata Siggy dan Andreas telah menikah dan akan segera melahirkan. Bahkan mereka sudah mempersiapkan nama untuk bayi mereka. Jika laki-laki akan diberi nama Leonard dan Uhura jika perempuan. Kemudian Andreas menunjukkan sebuah tulisan dalam bahasa Latin, Norse kuno, Sanskerta, dan Rune sebelum masuknya ajaran Kristen yang dipimpin oleh Raja Olaf. Salah satunya tulisan di sebuah kertas yang dibuat pada tahun 1030-an yang ada tanda tangan Raja Olaf. Namun sulit untuk dipahami karena ada bagian yang hilang. Tapi Nora sempat membaca bahwa troll boleh diusir dari sana. Para profesor mengatakan mungkin saja masih banyak troll-troll lain yang berada di luar sana. Karena itulah mereka melakukan penelitian terhadap Jotun. Agar bisa mengantisipasi jika troll tiba-tiba saja bangkit suatu saat nanti. Tapi lantaran penelitian berjalan tidak sesuai dengan rencana, sekarang terancam akan ditutup. Dan mereka membutuhkan seseorang yang mampu berpikir kreatif di sana. Mereka berharap Nora bisa ikut serta membantu mereka. Nora terkejut mendengar itu dan meminta izin untuk ke toilet. Ternyata Nora tidak pergi ke toilet melainkan ke ruangan tempat Jotun berada. Nora kemudian naik menggunakan lift dan saat sampai di dekat wajah troll Jotun ia memegang wajahnya. Dan tiba-tiba yang terjadi, Jotun pun terbangun. Semua orang panik dan Profesor Moller menyuruh petugas untuk menghidupkan sinyal UV. Karena perbedaan pendapat antara Profesor Moller dan Mario, Mario menumpahkan kopi ke mesin kontrol dan yang terjadi, lampu kontrol UV pun rusak. Seketika semua orang merasa ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri. Sayangnya Nora masih berada di atas dan lift tidak bisa berfungsi. Alhasil Nora yang berada di dalam lift terkena hantaman tangan Jotun. Dan untungnya Nora masih selamat.
Tapi saat genting itu, Profesor Moller masih sempat mengambil batu penelitian yang jatuh ke arahnya. Jotun mulai berjalan, menghancurkan tempat penelitian. Nora, Siggy, Andreas, dan Mario pergi ke pangkalan udara Rige menggunakan helikopter. Di sana mereka disambut oleh Kapten Chris. Chris mengatakan kepada Nora kalau dia sudah diangkat menjadi mayor. Setelah dievakuasi ke ruangan yang aman, terjadilah perdebatan antara Nora dan Mario. Menurut Nora, mereka tidak perlu memperlakukan troll dengan buruk, seakan troll tidak ada nilainya. Padahal troll juga memiliki perasaan sama dengan manusia. Di tengah perdebatan, mereka kedatangan Perdana Menteri Brinchman. Ia datang untuk membicarakan proyek troll Jotun yang memiliki resiko sangat tinggi untuk keselamatan masyarakat Norwegia. Ia meminta agar troll segera dilumpuhkan. Tentu saja Nora tidak setuju dengan itu. Sedangkan Mario masih kekeh untuk mengendalikan troll. Nora berusaha mengatakan kalau yang akan mereka lakukan itu sebuah kesalahan. Tapi tetap saja pendapat Nora tidak digubris. Nora yang sedang duduk dihampiri oleh Andreas. Andreas melihat Nora sedang memegang batu. Ternyata batu itu sisa dari tubuh troll di film troll pertama yang masih mereka simpan. Itu sebuah simbol dari rasa bersalah mereka. Di sebuah ruangan, Chris sedang sibuk mengumpulkan dan memberikan arahan kepada pasukannya untuk segera menangkap Jotun yang berada di dalam kabut. Nora meminta agar ia diperbolehkan untuk ikut dalam misi itu. Awalnya Chris menolak, dan Nora tak sengaja mengatakan kalau Chris berhutang kepada ayahnya. Chris yang terdiam akhirnya memperbolehkan Nora ikut, begitu juga dengan Andreas. Tapi mereka hanya diperbolehkan di belakang Chris dan tidak boleh mengacaukan misinya. Misi kali ini mereka sudah mempersiapkan semuanya, bahkan helikopter khusus untuk memburu troll yang sudah lengkap dengan sinar UV-nya. Karena pada misi sebelumnya banyak nyawa yang melayang sia-sia. Mario yang merasa Jotun itu miliknya juga ingin ikut dalam misi itu. Chris mengizinkannya untuk ikut. Mario merasa GR kalau Chris telah menggoda dirinya. Sebelum berangkat, Andreas menemui Siggy. Ia berjanji akan pulang kembali untuk istri dan anaknya. Siggy pun meneteskan air mata melihat Andreas yang menuju helikopter. Di sisi lain, saat orang-orang asik bermain ski dan sedang berpesta, tiba-tiba Jotun sudah berada di sana dan mengacaukan semuanya, bahkan memakan orang-orang di sana. Dari kejauhan, rombongan Chris sudah terlihat dan bersiap segera meluncurkan sinar UV. Nora memperingati agar mereka tidak terlalu dekat, tetapi tetap tidak digubris karena mereka sudah sangat terobsesi untuk menghabisi troll Jotun. Dan yang terjadi, Amir dan rekannya harus kehilangan nyawa di misi ini karena ia dilempar dengan tiang listrik oleh Jotun. Chris yang marah kesal mencoba menghadang Jotun, tapi ia malah diabaikan. Mario tidak menyangka, ternyata troll sangat kejam, tapi Nora membantah itu. Troll begitu karena ulah manusia juga. Karena keluarga troll telah dibantai secara membabi buta oleh manusia. Dendam itulah yang membuat troll seperti sekarang. Nora mempunyai ide untuk mendatangi pegunungan Dorfe. Sampai di sana mereka masuk ke dalam gua, yang mana gua itu dulunya digunakan oleh Raja Olaf untuk memburu troll. Menurut legenda, dulu Raja Olaf menculik anak dari Raja Troll dan membawa ke gua itu untuk memancing Raja Troll datang ke sana.
Sesampainya di sana, Raja Troll malah terjatuh ke dalam jurang di dalam gua, namun tidak mati, dan akhirnya Raja Troll dan anaknya tertidur di sana. Mario melihat banyak sekali simbol salib di kayu. Nora mengeluarkan batu sisa troll dari sakunya, memukulkannya di depan lubang dan anak troll pun muncul. Nora menyuruh semua rekannya untuk tetap tenang. Nora memegang wajahnya dan anak troll juga merasa tenang. Nora memberi nama Cantik. Cantik juga tidak marah saat disentuh oleh teman-teman Nora. Bahkan Mario merasa sangat terharu sampai meneteskan air mata. Akhirnya Nora mengungkapkan tujuannya kepada Cantik. Menyuruh Cantik untuk berbicara dengan Troll Jotun. Nora mempertemukan Troll Jotun dan Cantik. Sayangnya Cantik harus terperosok masuk ke dalam air es akibat hentakan kaki Jotun. Jotun marah karena Cantik mencoba menghentikan rencana Jotun. Nora dan teman-temannya segera naik ke helikopter dan berusaha melarikan diri. Syukur-syukur mereka semua selamat. Akhirnya mereka sampai di pangkalan ambulans udara Dombas Penggunungan Dorfe. Nampak Nora masih bersedih memikirkan Cantik. Mario yang penasaran menanyakan kepada Nora, bagaimana cara Nora bisa berkomunikasi dengan troll. Nora mengatakan ia berusaha mendengarkan dan merasakan dari hati ke hati. Bahkan sebelumnya Nora sudah pernah membawa Cantik keluar dari gua untuk menatap bintang-bintang. Kemudian Cantik kembali ke dalam gua karena ia merasa aman di dalam kegelapan gua. Mereka memperhatikan peta dan melihat jejak Jotun yang menuju ke makam Raja Santo Olaf. Chris datang setelah mengisi tangki helikopter. Sejenak Nora teringat yang diceritakan ayahnya tentang Raja Olaf yang tidak memiliki belas kasihan terhadap troll dan era troll pun berakhir. Ya, Nora memahami maksud dan tujuan Jotun yaitu untuk membalas dendam ke Raja Olaf yang telah membantai kaumnya, yang mana Raja Olaf memerintah saat Nidaros dijadikan sebagai ibu kota. Nora dan teman-temannya langsung gercep pergi ke kota Trondheim yang dahulunya bernama Nidaros. Di sana mereka disambut oleh Esther. Esther sudah mengenal dengan baik keluarga Tediman. Mereka pun sampai ke katedral Nidaros, tempat di mana Raja Olaf dimakamkan. Tapi tidak ada satupun yang tahu di mana Raja Olaf dimakamkan. Nora pun dipersilahkan oleh Esther mencari makam Raja Olaf. Mereka masuk ke ruangan bawah tanah. Setelah berkeliling mencari, akhirnya Nora menemukan satu pintu yang ada gambar salibnya. Mereka semua masuk ke sana dan melihat dinding yang bergambarkan Raja Olaf. Nora pun yakin di sanalah makam Raja Olaf. Andreas yang memegang gambar Raja Olaf kaget karena dindingnya copot. Esther menyadari sesuatu, di mana Raja Olaf dibunuh oleh Torhan di pertempuran Stiklestid, dengan tebasan di paha, tusukan di perut, dan serangan di leher. Nora yakin di sanalah mayat Raja Olaf berada. Nora pun mencoba membuka pintu dengan memasukkan batang obor ke setiap lubang dan memutarnya. Akhirnya pintu pun terbuka. Dan benar saja peti Raja Olaf berada di antara mata air suci. Setelah masuk ke sana, Nora segera ingin membuka peti tapi dilarang oleh Esther. Karena tidak boleh sembarangan membuka peti Raja Olaf. Nora berusaha membujuk Esther. Akhirnya ia setuju dengan Nora. Dan ya, Raja Olaf benar-benar berada di dalam peti dengan tubuh yang masih utuh memegang pedang peraknya. Nora pun menemukan potongan surat yang ada di lab penelitian.
Andreas segera menelepon Siggy dan menyuruhnya untuk menggabungkan kertas itu. Ternyata isi surat itu sebenarnya adalah troll tidak boleh diusir dari Norwegia. Atas ketidakadilan terhadap troll, Raja Olaf telah mempersiapkan rumah di hutan untuk troll. Ya, pada akhirnya Nora memahami bahwa Jotun bukan ingin membalas dendam ke Raja Olaf, melainkan ke manusia yang berada di kota Trondheim. Karena disinilah mulainya pembantaian para troll. Ternyata bukan Raja Olaf lah yang memerintahkan pembantaian para troll, melainkan Thorhan dan sekaligus yang membunuh Raja Olaf karena tidak setuju dengan cara pikir Raja Olaf. Di televisi muncullah berita bahwa telah terjadi serangan troll di Norwegia. Sudah banyak negara luar yang mengetahuinya, dan ya tidak semua orang percaya, bahkan menganggapnya hoak dan dijadikan bahan candaan. You bet they can fake that troll. How many trolls do they have over there? Di sisi lain, Perdana Menteri sedang melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa troll itu memang nyata dan akan melakukan evakuasi untuk masyarakat Trondheim. Chris menerima perintah untuk segera pergi dari Trondheim karena Jotun akan segera sampai dalam waktu 2 jam lagi di Trondheim. Nora dan teman-temannya sepakat akan menghentikan Jotun. Mario bertanya dengan apa mereka akan melawan Jotun. Mereka membuka buku cerita yang mana gambar Raja Olaf sedang menusuk troll dengan pedang peraknya. Nora berpikir mungkin bukan pedangnya, dan ia mencoba memberi pisaunya air suci dan memotongkannya ke batu troll. Ya, batu terbelah dengan mudahnya. Mereka segera mengumpulkan air suci sebanyak mungkin. Semua masyarakat Trondheim dikumpulkan petugas untuk dievakuasi. Kemudian Mario dan Chris datang dan mengajak mereka bekerja sama. Mereka pun setuju dan langsung membantu mengumpulkan air dari sumber mata air makam Raja Olaf. Sedangkan Chris memandu persiapan berjalan dengan cepat dan lancar, karena Jotun sudah semakin dekat. Mereka mengisikan air suci ke dalam persenjataan, bahkan memasangkan bom ke drum yang telah diisi air suci. Akhirnya Jotun sampai di Trondheim saat malam hari. Semua orang sudah siap untuk kedatangannya, dan tinggal menunggu perintah dari Chris. Isaksen, på tide å starte opp showet. Chris memerintahkan kepada Esther dan Andreas untuk memukul lonceng katedral, dan saat Jotun kepalanya sakit, pasukan senjata diperintahkan untuk menembak dengan peluru yang sudah diberi air suci. Dan yang terjadi, Jotun hanya merasa sakit sedikit, dan kemudian Chris pun mulai meledakkan bom yang dipasangkan air suci. Ya, ternyata itu tidak berhasil. Chris menyuruh semua pasukan mundur. Dan ternyata Cantik masih hidup dan melakukan perlawanan ke Jotun. Sayangnya Cantik kalah lagi. Andreas memiliki ide untuk memasukkan air suci yang tersisa langsung ke dalam mulut Jotun. Saat sudah di atas helikopter, detonator yang akan digunakan untuk meledakkan bom terjatuh dan hancur. Andreas bertekad akan terus melanjutkan misi ini. Nora dan Mario menembaki Jotun dengan senjata karena Cantik semakin melemah. Dianiaya oleh Jotun. Sebelum melakukan aksinya, Andreas menyempatkan mengabari Siggy untuk berpamitan. Say this more. Pappa. Superman. Setelah memutuskan panggilan, Andreas bersiap untuk segera meluncur bersama bom dan air suci. Peluru Mario dan Nora pun habis. Mario membawa Nora untuk segera lari. Nora yang terbawa emosi tidak menghiraukannya. Sampai akhirnya Andreas meluncur dari helikopter
dan mendarat tepat di dalam mulut Jotun. Tak menunggu lama, badan Jotun pun mulai hancur terbakar, dan pengorbanan Andreas tidak sia-sia. Setelah kejadian itu, makam Raja Olaf pun dipamerkan agar orang-orang tahu bagaimana sejarah sebenarnya. Dan di sisi lain, Sigi sudah melahirkan anaknya perempuan yang diberi nama Uhura. Nora dan teman-temannya sekarang semakin akrab. Saat sedang membaca novel buatan Andreas, tiba-tiba kopi Nora bergetar. Ternyata Cantik sedang melintas di sana. Nora merasa bahagia sekarang, bisa hidup damai. Cantik pun sudah bisa hidup dengan bebas di alam. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan alur cerita film lainnya. Terima kasih.